Oke, pada pertemuan hari ini, teman-teman, saya minta untuk nanti di akhir sesi sampai nanti jam 3 presentasi juga. Jadi mempresentasikan seperti yang sudah saya berikan tadi sebelum Jumatan. Kira-kira apa sih strategi bisnis iklan yang akan diselesaikan, kan begitu. Tapi sebelum masuk ke situ, saya akan sedikit menjelaskan berkaitan dengan UTS-nya. Teman-teman udah terima soal UTS belum dari Bu Maria? Halo. Belum, Pak. Oke, saya akan berikan soal UTS-nya. Apakah share screen saya sudah terlihat? Belum, Pak. Oke, ya, sudah. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah terlihat, jadi teman-teman akan diminta untuk membuat analisa serta ide rencana bisnis iklan pada UMKM yang telah dipilih, gitu, atau usaha yang telah dipilih. Saya melihat ada 2 atau 3 yang menggunakan UMKM besar, gitu. Jadi menggunakan UMKM besar yang agaknya lebih sulit untuk apa namanya dibuat laporan karena seperti yang sudah saya bilang sebelum UTS, proyek ini akan berlanjut sampai nanti di UAS. Target yang diinginkan oleh bisnis iklan itu adalah bagaimana teman-teman konstruksi sebuah bisnis iklan untuk sebuah usaha begitu. Maka UMKM-nya apabila memang dirasa tidak bisa untuk diakses sampai ke sosial medianya sekalipun, tidak bisa dapat insight bahkan atau hanya sekedar dari luar gitu kan karena bisnis iklan ini yang dibutuhkan adalah UMKM yang memang bisa masuk ke dalam artian memang benar-benar bekerja sama gitu. Jadi bagi teman-teman yang pengen mengubah UMKM-nya itu dipersilakan, tidak menjadi soal bagi saya. Oke, saya akan bacakan berkaitan dengan soal ini gitu. Yang pertama, teman-teman akan diminta untuk perancang bisnis iklan yang ada pada UMKM tersebut. Jadi apabila teman-teman itu uh, sudah klop dengan UMKM-nya, maka akan sangat terbantu oleh tugas ini. Gitu. Tapi kalau memang belum ya itu perlu dievaluasi kembali pada tim tersebut. Nah di ujungnya adalah tawaran nanti. Tawaran berkaitan dengan bisnis iklan seperti apa sih yang akan teman-teman bisa bantu kepada si UMKM ini, begitu. Kemudian bentuk pengumpulan UTS-nya itu merupakan laporan, gitu. Jadi bentuk bentuk UTS-nya itu berupa laporan. Bertujuan untuk menyampaikan ide gagasan, hasil analisis UMKM yang komprehensif. Sekurang-kurangnya memiliki pendahuluan, isi, dan penutup. Laporan ini bertujuan untuk menyampaikan ide gagasan hasil analisis yang komprehensif, mulai dari tren pasarnya, mulai dari konstruksi berpikirnya, mulai dari visi misi pemiliknya, dan lain sebagainya. Sampai target market, terus kemudian pembuatan project. Saya ulangi sekali lagi bahwa project dari bisnis iklan itu adalah bentuk yang real gitu, bukan hanya sekedar awang-awang dalam artian hanya sekedar oh ini bakal kira-kira kayak gini, enggak. Project ini real, project ini uh, memaksa teman-teman untuk turun, benar-benar turun, menjalin kerjasama gitu. Tadi poin 6 nanti minta surat pernyataan bahwa karyanya itu adalah karya teman-teman gitu. Kemudian poin yang ketiga adalah perencanaan ide yang telah dievaluasi pada pertemuan yang lalu. Maksudnya pertemuan lalu itu pertemuan kemarinnya gitu kan. Hari ini gitu. Kemudian berikutnya dalam perencanaan ini boleh berubah atau ditambahkan atau menyempurnakan idenya, ide bisnis iklannya. Jadi poin khususnya itu ada di sini tuh. Ini poin khususnya. Idenya apa sih? Ide bisnisnya. Nah, teman-teman udah tahu nih UMKM-nya, udah tahu baca tren pasar, udah tahu juga target market, target audiensnya siapa. Nah, yang teman-teman tawarkan itu adalah eh, bagaimana dari semua data yang ada di situ, gitu, data yang sudah teman-teman hadirkan,
itu mampu eh, dibuat sebuah bisnis iklan baru atau proyeksi proyek bisnis iklan baru pada UMKM tersebut. Nah, perencanaan ini dapat dikonsultasikan dengan mitra. Hasil konsultasi juga dapat menjadi bukti pendukung pada berkas UTS ya. Dikumpulkan sebagai tugas UTS dan sebelum dikumpulkan bisa meminta surat pernyataan sebagai bukti fisik dari mitra yang menyatakan bahwa hasil karya bisnis iklan ini tidak dapat dikomersilkan atau hak milik tanpa ada persetujuan tertulis dan bermaterai dari mahasiswa. Jadi karena memang karyanya adalah karya kalian, saya di sini sebagai dosen hanya bantu terhadap karya tersebut. Jadi teman-teman memiliki kuasa untuk memegang itu. Apakah surat itu harus ada? Saya pikir kalau dikejar kemungkinan besar tidak akan sampai ke UTS karena UTS pengumpulannya minggu depan. Gitu. Untuk tanggalnya nanti akan beritahukan kemudian. Jadi boleh dibilang bahwa UTS ini bentuknya adalah laporan yang berisi analisis komprehensif dari UMKM dan tawaran eh, bisnis iklan macam apa sih yang paling tepat untuk si UMKM ini. Baik, sampai di sini. Ada yang mau bertanya dahulu berkaitan dengan UTS-nya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Udah, jelas ya berarti ya. Pengumpulan berarti bisa cepat ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Dibuka dulu kalau mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Silakan, Dewa. Untuk UTS ini cukup sampai perencanaan ide saja atau sudah ada desain dan proyeknya, Pak? Baru perencanaan ide. Kalau bisa sampai ke proyeknya akan lebih baik gitu. Jadi saya akan share satu lagi gitu yang eh, apa namanya? Yang standar itu kayak gimana sih gitu. Oke, kelihatan share screen saya. Jadi arah Sudah, Pak. menuju UTS itu berisi latar belakang. Bisa dijelaskan siapa dan apa yang ada kan dari brand yang diangkat. Teman-teman sudah punya datanya gitu. Produk jasa juga normatif begitu kan. Yang paling penting di sini rumusan masalah. Apa permasalahan bisnis iklan yang bisa diselesaikan oleh tim? Itu yang perlu dispesifikan gitu. Misal dia kurang engagement ya berarti fokus ke engagement. Dia kurang brand awareness berarti brand awareness yang dijaga. Nah, sampaikan tujuan. Tujuan spesifik dari proyek bisnis iklan pada masa depan ini apakah untuk meningkatkan brand awareness, engagement, penjualan, atau tujuan iklan yang seperti apa? Pengenalan produk baru bisa, dan lain sebagainya. Jadi memang saya membutuhkan teman-teman itu benar-benar turun ke lapangan untuk bisa tahu sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan kan gitu. Nah, kita juga bisa tahu dari audiensnya, dia secara demografis, psikografis, perilaku, minat dari target audiensnya. Lakukanlah survei gitu. Teman-teman bisa melakukan survei untuk menjabarkan itu bahwa saya survei kepada 20 teman saya misalnya atau 20 orang yang sesuai dengan target audiensnya, hasilnya adalah seperti ini. Itu akan menjadi base data atau data awal yang dapat mendasari bahwa oh UMKM ini perlu perubahan bisnis iklannya atau perlu ditambah bisnis iklannya. Proyek ini proyek real ya teman-teman, karena teman-teman udah di semester 7 gitu, tidak bisa kita menggunakan proyek gambaran, bukan. Tapi kita memang benar-benar based on project gitu, base case atau basisnya dari kasus. Nah itu baru di pendahuluan, kemudian diisi teman-teman bisa masuk ke analisis pasarnya, yang teman-teman kemarin share ke saya, apa tren terbaru dari pemilik UMKM-nya. Jadi kemarin ada yang ngirim laporan ke saya bahwa tidak ada kompetitornya. Nah itu salah. Setiap segmentasi bisnis itu pasti memiliki kompetitor gitu. Kalau kompetitornya tidak, basisnya tidak, apa namanya, tidak sekitar Lampung misalkan,
biasanya dia kompetitornya nasional gitu. Justru misalkan makanan gitu, makanan misalkan klepon di Lampung misalkan seperti itu, ya pasti ada klepon-klepon lain di Jakarta, ada di Solo, ada di Jogja, ada di Surabaya juga ada. Nah itu bisa dijadikan kompetitor. Kompetitor sebenarnya kompetitor atau komparator atau pembanding. Kalau emang tidak ada gimana? Contoh ketika saya mengangkat tentang jalur pendakian Gunung Merbabu, dulu TA saya itu pembuatan flash breeding jalur pendakian via Juntel di Taman Nasional Gunung Merbabu. Itu kan nggak ada, bukan sebuah hal yang dikompetitorkan gitu. Tapi yang saya gunakan adalah komparator. Komparatornya mana? Komparatornya adalah jalur pendakian-pendakian yang tujuannya sama, ke puncak gitu. Oh berarti ada selain Cuntel ada Wekas, kemudian ada Selo, kemudian juga ada Kiwangan. Berarti kan itu bukan kompetitor, itu komparator, pembanding. Atau dari gunung yang lain, misalkan Gunung Merapi via Selo atau Gunung Lawu via via Cemoro Sewu. Atau kalau di Sumatera tuh ada Kerinci via mana gitu. Nah, itu kan komparator sebenarnya. Nah, itu ya perlu. Tren itu bukan hanya sekedar kompetitor itu bukan hanya sekedar yang sama produknya, tapi yang mungkin kira-kira itu fungsinya sama. Seperti jam. Jam itu bisa bisa banyak kan? Ada Swatch, kemudian ada Swiss apa ya? Terus kemudian ada banyak brand-brand besar yang bisa dijadikan komparator atau kompetitor sebenarnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan metode SWOT. Metode SWOT ini saya pikir teman-teman udah khatam atau SMART dan atau SMART. SMART itu merupakan metode yang mengukur apakah itu memang benar-benar perlu untuk diselesaikan, untuk menganalisis dalam tren pasar itu. Jadi apakah ada standar khusus? Tidak. Pada mata kuliah saya, itu fokusnya itu berbasis pada kreativitas teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan ChatGPT, bisa menggunakan Gemini bahkan, bisa menggunakan referensi-referensi jurnal ilmiah. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Kan mereka tidak untuk di copy paste secara hard ya. Jadi misalnya teman-teman apa analisis SWOT itu bukan. Tapi tapi teman-teman bisa berdiskusi dengan ChatGPT bagaimana mengeksplorasi smart itu, metode smart atau metode SWOT yang baik itu kayak gimana, apa yang perlu disampaikan. Nah kemudian teman-teman ngerjain sendiri, itu akan sangat terlihat gitu mana teman-teman yang memang menganalisis dengan baik, mana yang hanya sekedar copy paste ChatGPT. Itu akan berkaitan dengan etik dalam penggunaan AI. Tapi AI itu merupakan alat yang menarik untuk bisa diajak diskusi, untuk bisa diobrolin dan lain sebagainya gitu. Nah, sampaikan core value bisnis iklan yang akan diterapkan kepada brand. Setelah mengetahui bagaimana analisis pasarnya, bagaimana uh, apa namanya SWOT-nya, analisisnya dan lain sebagainya. Kemudian tawarkan strategi iklan yang ingin kalian sampaikan kepada si UMKM gitu. Ini bisa dilalui dengan cara diskusi dengan pemilik UMKM dan lain sebagainya gitu. Nah, arah pengembangan iklan yang akan diciptakan juga bisa apakah melalui baliho, sosial media, media cetak dan yang lain sebagainya. Fokuslah kepada hal-hal apa yang belum dia kerjakan atau yang mungkin bisa meningkatkan dia. Dapat dari mana? Data. Datanya dari mana? Datanya dari si pemilik UMKM. Itulah yang saya bilang bahwa teman-teman itu harus turun lapangan, harus tahu. Beberapa sudah bagus, diskusi, wawancara, dan lain sebagainya gitu. Dan itu merupakan hal yang menarik sebenarnya. Nah, yang paling penting juga perlu ada pengukuran kinerja apa dalam strategi itu. Misal, teman-teman mau eh, apa namanya mengukur bagaimana engagement yang teman-teman kan udah banyak kan ya yang ada di sosmed strategi dan gitu. Nah, berikan penjelasan pretest gitu. Penjelasan pretest yang sudah diamati pada tugas 3 dari apa yang dilakukan. Tetapkan indikator apa yang akan diukur. Apakah itu engagementnya, apakah itu click rate-nya, apakah itu split-nya, atau hal-hal yang lain. Gitu. Itu bisa diutarakan dalam perencanaannya. Nah, berikan cara pengumpulan data serta analisisnya. Gimana nih caranya biar bisa dapat kayak gini nih. Oh, berarti kalau sebelumnya dia posting 3 postingan itu misalkan berkaitan dengan produknya hanya sekian yang hanya sekian yang di reach, hanya sekian yang orang yang tertarik dan lain sebagainya. Tetapi ketika kalian desainkan lagi atau kalian membuat
apa ya, konten baru gitu kan, itu ada kenaikan. Nah, nanti di post test kan gitu, selama 1 minggu itu misalkan atau 2 minggu misalkan, itu dijabarkan. Itulah pentingnya ada indikator dan pengumpulan data serta analisisnya. Jadi terukur tuh berapa hari itu dicoba. Nah, kemudian pada bagian penutup itu apa kemungkinan yang akan terjadi apabila rilis bisnis iklan ini dilakukan, berikan sisi negatif dan positifnya. Kemungkinan apabila ini gagal itu kayak gimana gitu. Karena sebagai perencana yang baik, hal ini harus diutarakan. Jangan lupa untuk memberikan juga referensi atau referensi-referensi yang memungkinkan untuk teman-teman mengeksplorasi lebih jauh. Saya pikir teman-teman di semester 7 sudah memiliki banyak banget keliling, termasuk grafik standar manual, branding, gitu kan. Kemudian juga mind mapping, segala macam. Gunakanlah itu. Karena di semester 7 itu kan tinggal penghujung ya. 3 semester depan, kalau ini berhasil, TA, kan gitu kan. Nah, itu bergantung dari teman-teman. Dibuat tim bukan untuk persulit seharusnya. Jadi mempermudah. Begitu kira-kira penjelasannya. Apakah ada yang masih perlu ditanyakan? Izin bertanya Pak. Silakan. Nah, tadi saya mau joinnya kan telat. Ini bentuknya pitch deck apa gimana? Sorry, bisa diulangi pertanyaan. Ini bentuknya apa? Bentuknya pitch deck kayak kayak deck apa outputnya bentuknya apa? Halo, tes. Koneksi saya kah? Halo, cek cek. Ya, ya. Bentuknya apa? Pitch deck. Pitch deck apa tulisan biasa Pak? Harus presentable atau Kalau untuk yang sekarang sepertinya tulisan biasa saja, seperti makalah sih sebenarnya. Lebih tepatnya. Lebih seperti makalah untuk bisa di apa namanya? Bisa dijabarkan gitu. Jadi oh jadi jelas. kayak paper aja ya Pak? Ya, paper. Tuh, seperti paper. Oke, clear berarti ya. UTS siap ya. Berarti besok Senin minggu depan mulai untuk apa namanya, siap-siap untuk saya bilang apabila UTS oke, dia oke gitu. Maksudnya teman-teman bisa langsung mengumpulkan apabila jadwalnya kapan sih? Bisnis iklan? Ada yang tahu pengumpulannya? Saya nggak megang jadwal masalahnya. Ada yang tahu kapan? Baik, ada pertanyaan lagi berkait dengan OTS-nya, teknisnya? Oh, jadwalnya belum. Ya udah, nanti kita nunggu jadwal. Berarti Senin-Senin siap kalau memang jadwalnya dekat. Jauh belum? Oh, udah. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akan presentasi. Saya akan tunjuk mulai dari
apa namanya kelompok yang sudah mengumpulkan. Dan yang pertama saya pengen punyanya kelompoknya kemarin itu yang mana ya? Saya sudah milih. Baik, kita mulai pada kelompoknya ini. Nima Dekunti Dewi, Mega Puspitasari, dan Regi Patria. Silakan. Waktu dan lipat dipersilakan. Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak. Silakan, udah diginiin tuh. Silakan dimulai. Oke, baik. Sebelumnya kami untuk kelas bisnis iklan ini mengambil UMKM dari Whimsy Face Painting. Jadi Whimsy Face Painting ini merupakan penyedia jasa untuk melukis di wajah gitu, Pak. Next. Untuk presentasinya apa langsung ke strategi bisnis atau dijelaskan dari awal, Pak? Oke, baik. Mungkin dijelaskan dari awal. Jadi Whimsy Face Painting ini merupakan UMKM yang berlokasi di Bandar Lampung yang bergerak di bidang jasa untuk melukis wajah. Jadi alasan kalau dari hasil wawancara kami dengan ownernya, alasan dibukanya Whimsy Face Painting ini karena dari adaptasi tren face painting yang ada di negara atau di kota lain yang saat ini tuh belum ada di kota Bandar Lampung. Jadi dari sini si owner membaca peluang yang cukup besar untuk buka jasa face painting di Bandar Lampung. Dan ternyata untuk akhir-akhir ini lumayan hype. Next. Di sini kita analisis secara elemen visualnya. Jadi elemen visual yang digunakan dari Whimsy Face Painting ini menggunakan kalau dari segi logonya menggunakan simplifikasi bentuk kuas yang di bagian atasnya itu membentuk tulisan Whimsy dengan adaptasi warna-warna yang cerah seperti merah, ungu, hijau, pink, biru karena sesuai dengan target audiensnya itu untuk menarik perhatian anak-anak. Nah, kalau dari segi tren konsumennya ini, Whimsy Face Painting ini biasanya target audiensnya itu anak-anak, juga orang tua yang lagi nyari hiburan seru di acaranya, seperti festival atau kadang diundang di acara ulang tahun atau di event komunitas. Nah, seringkali juga banyak orang yang merasa FOMO karena memang face painting ini kan belum ada di Bandar Lampung. Jadi begitu ada banyak orang-orang yang kepo dan berkerumunan untuk mencoba face painting ini juga. Jadi hasil dari face painting ini seringkali dianggap estetik dan dipamerkan di sosial media oleh konsumen. Terus untuk segi kompetitornya, face painting ini punya kompetitor dari Sam's Face Painting, yaitu penyedia jasa lukis wajah di Bandar Lampung juga. Mereka ini sama-sama menyediakan jasa face painting, tapi kalau Sam's ini fokusnya ke acara ulang tahun, terutama yang
melibatkan klien dari ras Cindo atau China Indonesia, dan juga lebih ke body painting, terutama di bagian tangan. Tapi kalau yang membedakannya antara SEMS dan WIMSI ini adalah kalau WIMSI lebih sering hadir di event-event komunitas. Nah, itu yang bisa menjadi keunggulan dari WIMSI Face Painting. Next. Oke, baik. Selanjutnya yaitu strategi yang digunakan oleh Wiz Painting. Yaitu yang pertama, mereka mempromosikan itu melalui sosial media, yaitu Instagram, TikTok, dan Facebook. Setelah itu, mereka juga sering membuka tenan di event atau festival yang berlokasikan itu biasanya di tempat hiburan ataupun di tempat cosplay-cosplay. Setelah itu, dia juga berkesempatan melakukan workshop face painting yang dilakukan di Mall Bumi Kedaton. Setelah itu, mereka juga membuat website untuk memudahkan akses untuk klien menghubungi face painting. Selanjutnya yaitu analisis kampanye. Analisis kampanye yang dilakukan oleh Wise Painting yaitu mereka itu membuka kampanye berupa workshop yang telah dilaksanakan yang bertujuannya yaitu untuk menarik peserta workshop dan mengenalkan UMKM Wise Painting kepada masyarakat. Setelah itu juga dari workshop ini juga dia bisa dikenal oleh masyarakat yang dimana antusias masyarakat itu bisa menarik perhatian dan antusias karena melibatkan peserta dari berbagai kalangan usia, entah itu kalangan anak-anak, remaja maupun orang tua. Dengan diadakannya acara ini juga tidak hanya memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan mereka, tetapi juga memperkuat komunitas melalui pengalaman. Selanjutnya yaitu untuk target audience. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan, tetapi di sini target audience lebih perinci itu yaitu biasanya paling banyak itu anak-anak, anak muda. Setelah itu orang tua khususnya yang berkelamin wanita dengan rentang itu 3 tahun ke atas. Untuk media sosial yang digunakan itu sendiri yaitu West Painting menggunakan Instagram yang dimana dia membagikan foto dan video proses face painting maupun testimoni peserta serta informasi workshop melalui Instagram resmi mereka. Dan juga di sini dia menggunakan website yang langsung bertuju ke WhatsApp yang dimana WhatsApp ini sendiri bertujuan untuk komunikasi langsung dengan calon peserta face painting. Menurut analisis tren dari Google Trends dalam 1 tahun terakhir di Indonesia, menunjukkan bahwa minat terhadap face painting itu meningkat dengan jumlah orang yang tertarik paling tinggi pada bulan Agustus. Next. Dan ada juga data yang menunjukkan tentang wilayah yang paling banyak menggunakan jasa face painting ini, yaitu wilayah Bali. Dan ada juga data yang menunjukkan topik-topik yang paling banyak diminati masyarakat terkait face painting dan informasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering dicari seputar face painting seperti face painting kartun, face painting anak yang jual face painting terdekat, dan lainnya. Next. Kesimpulannya dari hasil analisis tadi dapat disimpulkan bahwa UMKM face painting di Bandar Lampung ini menunjukkan potensi yang signifikan dengan kampanye workshop yang berhasil menarik minat audiens kreatif dan event organizer, dan dengan kreativitas desain yang kuat dan ciri yang khas, face painting ini dapat memperkuat eksistensinya, terutama jika terus memanfaatkan momentum dari acara lokal dan meningkatkan awareness melalui kampanye yang lebih terarah dan berjangkauan luas.
Berdasarkan hasil analisa kami terhadap UMKM Whimsy Face Painting ini, maka ada beberapa strategi bisnis yang dapat kami sarankan untuk UMKM ini. Tapi nanti ke depannya akan dipertimbangkan lagi melalui SWOT, mana strategi yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan. Yang pertama itu ada strategi untuk hadir di event perayaan. Jadi face painting ini sesuai dengan tujuan awalnya dan lekat digunakan di perayaan-perayaan besar. Jadi face painting ini bisa memanfaatkan momen di hari perayaan besar seperti kalau dalam waktu dekat itu ada Halloween. Jadi bisa dengan menawarkan face painting bertema horor atau glow in the dark sesuai dengan tema yang seram. Target audiennya bisa berupa anak kecil atau anak remaja yang pengen mendapatkan pengalaman unik melalui face painting. Tujuan dari strategi ini adalah tentunya untuk meningkatkan awareness dan exposure dan mengenalkan Whimsy Face Painting ini kepada halayak yang lebih luas. Untuk strategi yang kedua itu ada open booth di event musik atau konser. Nah, akhir-akhir ini sedang ramai banget acara event musik atau konser di Bandar Lampung. Kalau kita melihat dari kota-kota di luar Bandar Lampung seperti Jakarta, itu banyak banget penyedia bisnis face painting yang memberikan jasa di acara konser. Jadi mungkin dari Whimsy Painting ini kita bisa memanfaatkan momentum event musik dan konser dengan membuka booth kreatif dan memberikan layanan face painting sesuai dengan genre musik. Mulai dari desain yang glow in the dark kalau dilaksanakan di malam hari, kemudian gaya painting yang lebih edgy karena menyesuaikan dengan target audience yang lebih dewasa. Melalui ini Whimsy bisa menghadirkan pengalaman yang lebih unik bagi para pengunjung konser. Tujuannya tetap sama, yaitu meningkatkan awareness dari Whimsy Face Painting ini. Kemudian untuk strategi yang terakhir itu adalah melakukan kolaborasi dengan UMKM terkait. Jadi sebelumnya kami pernah melihat UMKM lain, yaitu UMKM penjual bunga berkolaborasi dengan foto studio. Jadi kalau dilihat secara general, kami itu melihat kolaborasi ini tuh lumayan menaikkan exposure dari para kolaborator. Jadi mungkin kita bisa adaptasi strategi ini dengan berkolaborasi dengan UMKM yang terkait seperti penyedia bunga, kue, dan dekorasi dengan memberikan paket lengkap berupa penjualan face painting dengan produk yang dijualkan. Tujuannya tetap sama, yaitu dengan untuk meningkatkan awareness dari brand Whimsy Face Painting ini. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada saran dari Pak Angga. Baik, terima kasih Mega atas presentasinya. Begitu juga dengan Reke ataupun Dimari Kunti. Langsung aja ya, karena waktu kita sudah tidak banyak, tinggal minggu depan dan kita masih punya 1,5 jam untuk kelompok-kelompok lain. Pada dasarnya yang ingin saya tanyakan adalah apa base data kalian atau data awal kalian yang mengklaim bahwa pada strategi yang berbasis BOTH gitu kan, yang ada di event-event itu bisa memungkinkan terjadi atau bisa dilakukan oleh si face painting ini. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Angga. Database kami bisa menyebutkan untuk terjadinya strategi bisnis dalam bentuk open booth ini karena sebelumnya dari Whimsy Face Painting ini awal mulanya ya melalui open booth gitu Pak, di ruang publik seperti kalau di Bandar Lampung itu di Pekor. Jadi sepertinya dengan bermodalkan pengalaman sebelumnya memungkinkan untuk melaksanakan booth di event-event perayaan ke depannya. Baik, berarti nanti ketika di UTS-nya itu adalah mengeksplorasi bentuk-bentuk booth yang paling memungkinkan dan paling mudah untuk diaplikasikan oleh Whimsy ini dengan konsultasi juga. Kira-kira dia face painting itu kalau dia moving pakai mobil ataukah pakai motor, ataukah dia
gram by gram misalkan seperti itu. Jadi silakan untuk digali lebih dalam. Apabila itu memang kira-kira buat menjadi satu tawaran strategi bisnis kan gitu, perlu dipikirkan sejauh mana booth ini akan mempengaruhi dari si face painting ini. Apakah dia menaikkan engagement atau dia hanya sekedar ya sudah yang penting ada. Nah, itu juga yang penting ada itu juga merupakan bagian dari brand awareness supaya orang bisa di situ atau menggunakan konsep misalkan buat sekaligus dia foto untuk fotogeniknya misalkan ada dekorasi yang dikonstruksikan ditemakan. Nah, hal-hal seperti ini itu perlu untuk dikonsultasikan atau diobrolkan dengan si pemilik UMKM itu. Kira-kira begitu masukan dari saya, Mega, Ricky, maupun Nima Rikuti. Ada feedback dulu. Mungkin tidak ada, Pak. Terima kasih atas sarannya. Nah, harapan saya teman-teman juga udah punya sketsnya ya, minimal menggambarkan misalkan kalau mau pakai boot sketch seperti apa, gunakan cara brainstorm kalian, gunakan sketsa kalian untuk bisa saling apa namanya, saling menggambarkan ikonnya seperti apa, kemudian idenya seperti apa di mata kuliah di DKV 1, 2, 3 sepertinya teman-teman sudah khatam kayak gitu. Dan bisnis iklan ini tidak akan mengomentari berkaitan dengan teknis. Bisnis iklan ini akan berfokus pada how to build a business gitu, bagaimana membangun sebuah bisnis. Begitu kira-kira Mega, Reki, dan Imade, terima kasih atas paparan yang menarik. Face painting sebuah apa namanya, sebuah bahasanya itu sebuah hal yang nggak biasa gitu, jualan cat itu kan sama kayak jualan tata rias begitu. Tapi apakah apa yang membedakan lah itu perlu didefinisikan. Oke, berikutnya saya ingin kelompoknya M. Atar Givari, Azhara, Muhammad Rafi, dan Deo Effendi untuk mempresentasikan kira-kira seperti apa UMKM yang dibangun dan hasil apa tawarannya kan seperti apa. Silakan. Sleep DeFi. Silakan langsung share screen. Ayo, mana kelompoknya? Sebentar Pak, lagi disiapin. Oh begitu. Teman-teman silakan untuk itu ya. Untuk persiapkan kalau nanti langsung dipanggil langsung dihajar. Gitu. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Ayo, dipersilakan. Pak, izin sebentar lagi pindah ke laptop, Pak. Oh, begitu. Baik, silakan. Waktu masih berjalan, ditunggu.
Sambil nunggu, mari kita presensi dulu. Tadi yang sudah itu ada di pertemuan ke-7, ada 5 deputi. Terus siapa lagi tadi? Regi ya? Mega Puspita dan Reki, Pak. Siapa? Mega Puspita. Mega Puspita. Oke, Mega Puspita Sari ya. Ya, Pak. Baik. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sebentar, Pak. Oke. Mari kita selesaikan presensi dulu. Yesel Hermawan ada? Gak ada. Azhar? Azhar Sansuri? Deo Effendi? Oh iya, ini Azhar Samsuri. Oh, ada di 30, 51, 71, 24. 30, Givari. 51. Oh, ada 51. Siapa ya 51? Zahra, oh di bawah. Zahra. Zahra. 12, 51. Terus siapa lagi? 71, 24. 71. Oke. Silakan untuk mulai dan saya akan mendengarkan. Silakan. Ayo, silakan. Dari siapa? Mau Atar, Givari, atau Azara, atau Raffi, atau Deo? Silakan. Ya, izin masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf atas tidak kesiapannya. Untuk brand yang kami pilih dari tempat ini adalah Slimtify, Pak. Jadi Slimtify itu adalah produk boleh di next. Di next lagi. Nah, jadi Slimtify itu kami wawancara sebenarnya di Lampung ini belum ada makanan yang tren gaya hidup yang sehat gitu. Dan terutama target market dan audiensnya dari si uh, yang dipilih sama si Slimtify itu adalah Gen Z. Nah, untuk sebenarnya Slimtify ini inspired by juga dari makanan yang ada di Jakarta. Cuman makanannya ini sebenarnya Slimtify ini cuma kerupuknya aja, Pak. Nah, terus makanan nanti menunya itu akan nanti dikreasikan dari masing-masing vendor. Nah, Slimtify ini merupakan pelopor di Lampung yang ada makanan kesehatan. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada hasil dari Google Trend yang kami telusuri tentang sandwich sehat atau berkaitan dan relevan. Itu ada tiga kota yang berkaitan yang menunya yang paling banyak men-searching masalah sandwich. Yang pertama ada Bali, DKI Jakarta, dan Banten. Nah, di Bali sendiri topik terkaitnya ada seperti menu utama, tulang, pasta, pembuat sandwich, ataupun sandwich steak. Di DKI Jakarta topiknya ada how to make sandwich, kacang tanah, mentimun, dan egg mayo. Dan di Banten topik terkaitnya ada roti lapis telur, minyak, awetan buah, dan Thailand. Go the next. Selanjutnya tren ke depannya itu berdasarkan kata-kata yang udah ditelusuri di Google Trend tadi, mungkin beberapa seperti sandwich telur, chicken sandwich, sandwich aja, sandwich, sandwich club sandwich, tuna sandwich, dan apa itu sandwich generation. Ya mungkin akan nyenggol-nyenggol masalah konten-konten lainnya. Boleh next. Nah, tren berkelanjutan selanjutnya dari Google Trend itu yang
mungkin kita bisa bilang di sini how to say-nya adalah beberapa seperti mengedukasi konsumen tentang jenis sandwich, terus ada konten interaktif yang berbasis digital marketing, blasting user generate konten berbayar atau tidak berbayar, menggandeng dan membangun komunitas di Lampung, dan juga testimoni kredibel yang bersama pakar kesehatan. Sisanya mengikuti sebagai pendukung. Boleh next. Lalu latar belakang Slim TV sendiri pertama kali muncul pada Agustus 2024. Brand ini sebenarnya roti lapis tipis namanya Slim Toast. Nah, Slim Toast itu bisa kita kreasikan lalu diperjualbelikan secara bebas sesuka dari si ownernya ini. Nah, sang owner ini Kak Regina merupakan seorang yang juga suka masak dan juga suka dari resep Slim Toast tersebut. Untuk target untuk selanjutnya itu target pasar dan masukan. Nah, untuk target pasarnya Slim TV menargetkan Gen Z lokal Lampung selalu memiliki perilaku FOMO dan juga seorang pecinta sandwich. Lalu untuk masukannya, berdasarkan wawancara dengan pemiliknya, ia mengklaim bahwa Slim TV kurang menggugah selera untuk menarik lebih banyak konsumen. Beberapa audiens juga bertanya-tanya tentang kualitas kesehatan Slim TV. Next. Nah, selanjutnya itu ada kompetitor dari Slim TV, yaitu hadir sejak tahun 2020, Salad Shop satu-satunya pesaing Slim TV. Merupakan bisnis kuliner makanan sehat yang menjual beberapa pilihan makanan sehat seperti salad, sandwich, dan juga Slim Toast. Namun Slim Toast bukanlah produk utama dari Salad Shop. Nah, USP dari Slim TV ini adalah berdasarkan wawancara dan data sebelumnya, kami menyimpulkan USP produknya seperti yang pertama, makanan yang praktis untuk disantap tanpa menggunakan alat makan. Terus lalu yang kedua, Slim TV juga diperkaya nutrisi yang dapat melengkapi gizi sehari-hari. Lalu ada strategi pasar. Untuk penyelesaian masalahnya, sandwich bukan menjadi konsumsi utama di Lampung. Terus produk truthnya, sandwich memiliki pendekatan dengan gaya hidup sehat. Terus audience truthnya, semenjak pasca COVID-19, gaya hidup sehat menjadi tren termasuk di Lampung. Yang terakhir, strategi komunikasi. Fenomena karakter utama seperti yang kita tahu bahwa generasi saat ini sangatlah FOMO dan narsistik. Next. Selanjutnya ini kayak pilar main ID-nya membuat Slim Toast erat dengan pola hidup sehat semua orang. Slim Toast juga menjadi snack to go untuk memenuhi energi sehari-hari. Jadi kayak makan Slim apa namanya? Slim Toast ini udah mencukupi energi kita untuk satu hari. Selanjutnya itu output media. Yang pertama itu di sosial media. Terus ada juga di digital ad. Next, start. Nah, ini ide-ide konten yang bakal kita sajikan untuk gimana sih ke depannya biar orang-orang itu teredukasi lagi dengan keberadaan Slim Tea ini. Next, start. Mungkin itu aja Pak presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih sudah Ini kopi gitu Bang. merepresentasikan presentasikan berkaitan dengan Slim Ti-Fi gitu kan. Pertanyaan besar saya adalah bisa nggak ngakses sosmednya dia? Pertanyaannya Untuk adalah bisa nggak ngakses sosmednya dia?
Untuk saat ini sebenarnya kita belum tanya sampai situ sih Pak. Tapi kemungkinan chance untuk mengakses kemungkinan besar sih bisa sih Pak. Karena kita masih ada relasi sama ownernya. Akses tuh maksudnya bukan menguasai mereka enggak, tapi untuk dapat base data gitu kan. Kan tadi ada, sorry, Data insight kita ya Pak. betul beberapa slide sebelumnya tolong bisa dikembalikan dulu lagi. Nah, tadi sorry, setelah ini. Nah, key pillar-nya adalah social media dan digital ads. Jelas apabila dia social media, kita harus tahu insight-nya sebagai base data, gitu. Iya kan? Gimana mau mengukur sesuatu kalau kita tidak berbasis pada data awalnya apa? Contoh, apabila dia di posting misalkan, 3 postingan atau 1 postingan, dalam berapa hari dia bisa mencapai itu, mencapai sekian ratus like atau sekian puluh like. Like-nya nggak usah banyak-banyak, gitu. Ya terpenting ada data awalnya dulu. Lalu ketika kalian berikan aksi, ketika main idenya, key pillar-nya itu adalah pola hidup sehat, gitu kan, based on Slimtify ini, kemudian kalian buat desain dan dilihat bagaimana the social medianya, kemudian digital ad-nya, kalian berikan aksi di situ, gitu kan. Nanti dilihat evaluasinya dalam 1-2 minggu. Apakah ada peningkatan ataukah malah turun, justru turun, kan gitu. Nah, itu yang pertama. Kalau tadi bilang mungkin bisa, nggak apa-apa. Kalau bisa nggak masalah. Tapi kalau bisa di screenshot akan lebih baik. Begitu. Tidak perlu memegang ID password, nggak perlu. Yang diperlukan adalah database data awalnya. Kita butuh itu untuk melakukan perubahan, gitu, atau untuk melakukan aksi. Mohon slide berikutnya. Nah, ide konten ini banyak banget, gitu. Ide konten ini banyak. Dan itu yang membuat malah nanti jatuhnya pengukurannya tidak akurat ya, karena saking banyaknya ide. Bagus, idenya bagus-bagus. Tapi kalau itu dilaksanain semua butuh berapa tahun? Kita kan butuh cepat waktu di kita itu dikejar oleh waktu. Bulan Maret teman-teman mau sidang, bukan sidang, apa namanya, menyelesaikan tugas akhir atau TA, atau skripsi. Ya. Kalau ide semua ini kalian aplikasikan, waktunya akan habis. Jadi pilih maksimal banget, ini maksimal banget ya. Itu 3. Sebenarnya 1 aja kayak yang tadi kelompok sebelumnya. Buat itu aja sudah cukup. Itu aja nanti penjabarannya udah banyak banyak banget gitu. Bagus ide kontennya bisa dijadikan 1 atau bisa di-combine maybe. Jadi silakan untuk berdiskusi berkaitan dengan itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau di feedback dulu sebelum lanjut ngobrol atau ada yang ditanyakan boleh. Dari kelompok lain juga silakan loh, jangan dari saya aja. Saya kan cuma evaluasi ya. Ada yang mau ditanyakan dahulu? Ada yang mau ditanyakan? Clear dari tim ini? Oke Pak, clear. Oke. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, boleh teman-teman lain apabila ingin bertanya, silakan. Ya, nggak ada yang mau tanya. Kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih dari tim Slimtify sudah presentasi. Kita akan lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan untuk dipersiapkan tim dari Kopi Nua, dari Dewa Jalupati, Anggala Sari Manurung, dan Al-Fatih Reski Ananda. Dipersilakan. Halo, ada nggak timnya? Sebentar ya. Hadir, Kak. Iya, saya share screen, Kak. Baik, silakan. Silakan langsung share screen, langsung berikan
saya menjelaskan terutama strategi yang nantinya teman-teman bisa tawarkan kepada siapa pemilik UMKM-nya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Pak. Kami dari kelompok Kopi Nua akan menjelaskan singkat tentang hasil kerja kami. Yang pertama itu profil singkat dari Kopi Nua sendiri. Ini nama usahanya itu Nua, bidang usaha di food and beverage. Produk itu olahan kopi dan minuman kekinian. Lokasi berada di Kota Bandar Lampung dan tahun berdiri itu tahun 2024. Untuk produknya, sampai saat ini Nua menyajikan produk minuman dengan 7 jenis varian, yaitu kopi susu aren, kopi susu karamel, dengan harga sekitar 5-10 ribu rupiah. Nua juga berencana akan menambah produk mereka di masa yang akan datang. Untuk sistem penjualannya sendiri, sistem penjualan Nua ini memakai cara keliling menggunakan gerobak yang tersebar di berbagai titik ramai di Kota Bandar Lampung. Yang saat ini ada sekitar 30 gerobak yang siap melayani konsumen di lokasi-lokasi tersebut. Nua juga melayani konsumen dengan sistem delivery untuk konsumsi kantor atau acara pesta. Nua juga berencana nantinya akan membuka dalam bentuk outlet booth untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Untuk analisis visual, dari segi visual, Nua sudah memiliki identitas visualnya sendiri, mulai dari logo, warna, hingga ilustrasi yang sudah diaplikasikan ke berbagai media, seperti kemasan produk, seragam karyawan, dan gerobak. Untuk logonya sendiri, logo Nua ini memiliki desain yang sederhana, namun kuat secara visual. Desainnya minimalis, memberi kesan modern dan kekinian. Warna utama Nua yaitu warna lime yang memadukan warna hijau dengan sedikit kuning, yang memberikan nuansa modern, inovatif, segar, dan dinamis. Dan di gerobak Nua ini terdapat ilustrasi yang menggunakan style yang khas dan sangat menarik perhatian. Ilustrasinya ini menggambarkan wanita yang menjual kopi dan orang-orang yang sedang nongkrong dengan tambahan ornamen yang khas. Untuk analisis pesan, di sini ada nama dan tagline. Nua dalam bahasa Lampung memiliki arti rumah. Tagline dari Nua sendiri yaitu sensasi rumah untuk semua. Keduanya menyampaikan pesan kalau Nua memiliki rasa atau sensasi seperti minuman di rumah. Selanjutnya ada promosi harga. Nua selalu memakai pesan mulai dari Rp5.000, disebut promosi harga atau strategi harga rendah. Ini sering digunakan untuk menarik perhatian konsumen yang sensitif terhadap harga dan mendorong pembelian dengan menyoroti nilai ekonomis dari produk atau layanan. Lalu Nua juga menggunakan panggilan akrab yang ini menjadi pendekatan branding di mana Nua menggunakan komunikasi yang lebih personal dan informal untuk menciptakan kedekatan dengan konsumen. Lalu Nua ini menggunakan panggilan Nua People untuk konsumennya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Boleh di next dua. Di next satu lagi. Jadi untuk target audiensnya sendiri usia itu dari remaja sampai dewasa muda sekitar 15 tahun sampai 35 tahunan, dan pekerjaan yang diasing itu pelajar, mahasiswa, kerja dengan penghasilan rendah hingga menengah. Dan lokasinya sendiri itu berada di area yang memiliki aktivitas tinggi kayak sekolah, kampus, kantoran, dan pusat perbelanjaan. Psikografinya sendiri yaitu untuk gaya hidupnya, konsumen yang mencari produk yang praktis, kekinian, dan bisa dinikmati dengan cepat tanpa harus pergi ke kafe. Terus untuk minat terhadapnya, minuman kekinian dengan berbagai varian rasa seringkali menjadi daya tarik bagi orang-orang yang ingin menikmati produk trendy dengan harga yang jauh lebih murah. Untuk nilainya, harga yang terjangkau dan kualitas yang tetap dijaga akan menjadi nilai tambah untuk konsumen. Next. Bisa di next, Pak.
Selanjutnya ada konsumen. Jadi NUA itu salah satu minuman keliling yang ada di Bandar Lampung. NUA juga tentu memperhatikan bagaimana tren konsumen terhadap peranan bisnisnya. Dengan memahami tren konsumen, NUA dapat menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan preferensi dari konsumennya, meningkatkan strategi pemasaran, loyalitas konsumen dan penjualan, serta membangun citra merek yang modern dan inovatif. Boleh next. Selanjutnya ada kemudahan akses dan mobilitas. Konsumen cenderung menyukai kopi keliling karena itu mudah diakses di berbagai lokasi, kayak di dekat-dekat daerah sekolah maupun daerah perkantoran. Terus juga biasanya ada juga di pusat kotanya juga. Selanjutnya ada harganya terjangkau. Hal ini menarik konsumen terutama di kalangan pekerja dan mahasiswa yang sedang mencari minuman berkualitas dengan harga yang lebih murah gitu. Terus tren kopi susu dan varian kekinian. Tren kopi susu ini biasanya itu tuh kayak lagi tren gitu kan di zaman sekarang. Jadi usaha kopi keliling tuh ngikutin tren ini dengan menawarkan versi yang lebih praktis dan ekonomis. Selanjutnya ada penggunaan media sosial dan layanan pesan antar. Banyak penjual kopi keliling memanfaatkan platform media sosialnya untuk layanan pesan antar untuk menjangkau konsumen itu biar jauh lebih luas. Boleh di next. Untuk kompetitornya sendiri, untuk kompetitor sendiri, yang pertama itu ada dari Jurnal Cafe. Dia itu punya 8 varian rasa itu minumannya. Terus mulai start harganya dari harga 8.000 dan mereka juga udah ada identitas visualnya dan mulai ada itu sejak tahun 2023. Untuk yang kedua ada catering. Jadi variasi produknya itu ada apa ya? Sebenarnya ini kayak sana deh. Hasilnya ada 8 varian gitu sama kayak yang lainnya kayak jurnal. Terus untuk harganya itu mulai dari 8.000 dan mereka juga punya identitas visual. Yang terakhir yang ketiga ada pedagang starting. Jadi variasi produknya itu ada minuman yang panas dan juga dingin, kayak yang lain. Terus harganya itu dari harga 5.000 dan identitas visualnya itu mereka nggak punya. Boleh di next. Strategi pemasarannya, yang pertama meningkatkan lokasi dan jangkauan penjualan. Jadi NUA itu memilih lokasi yang strategis. Mereka itu keliling di lokasi kayak kampus, sekolah, perkantoran, pusat-pusat keramaian, terus biasa juga di free day gitu. Terus ekspansi area penjualannya sampai saat ini NUA itu udah memperluas jangkauan, kayak udah nambah unit penjualan keliling di area baru yang kayak udah nambah kelompok penjualan tadi gitu. Selanjutnya ada pengalaman pembelian yang lebih baik. Jadi pelayanannya itu mereka tuh cepat dan juga ramah. Jadi kayak orang-orang kayak lebih mudah aja bisa jangkau ada di mana aja, soalnya dia kan ada titik-titik di mana. Lari. Tapi kenapa dia menggosokkan tanduknya sampai berdarah-darah? Suka kucing like dan subscribe lalu komen emoji ayam. Jika bisa berarti HP-mu mati. Jadi sebenarnya rusa itu sedang melepaskan lapisan kulit yang menutupi tanduknya yang dinamakan blueju. Ketika atau digital e-wallet. Boleh. Sagatan yang luar biasa. Jadi, Bang, jika kamu melihat rusa ini,
Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika Anda membelakangi harimau? Inilah yang dialami seorang penjaga. Boleh tolong di-mute gitu ya. Makasih. Jadi selanjutnya ada strategi pemasaran juga. Jadi peningkatan testimoni dan ulasan. Ulasan pelanggan itu jadi mereka itu memanfaatkan testimoni yang positif. Jadi kayak misalnya dari Instastory gitu, orang-orang yang kayak cuman Instastory kayak sosok ekstensif gitu. Jadi nanti kayak nge-tag semuanya, terus nanti semuanya itu nge-repost story-nya gitu. Jadi kan itu bisa apa ya, orang-orang bisa lebih tahu dan menciptakan kepercayaan pada brandnya gitu. Lalu untuk kolaborasinya itu mereka udah pernah berkolaborasi sama Stone Adelphos dan Coconut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angela. Saya izin menjelaskan dari sini ya Pak. Kemudian ada analisis kampanye. Ada beberapa bentuk strategi campaign NUA ini sebagai brand minuman keliling, yaitu melalui pendekatan media sosial. Kemudian ada tampilan visual yang konsisten, ekspansinya itu ke banyak lokasi dan sistem delivery. Kemudian ada strategi sales promotion dengan harga produk yang terendah untuk menarik daya beli para konsumen. Di mana ada beberapa tujuan kampanyenya, yaitu meningkatkan brand awareness, meningkatkan produk, memperluaskan jangkauan konsumen, meningkatkan penjualan, memperkuat visibilitas merek, dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen. Nah, melalui kampanye ini berhasil menarik perhatian masyarakat dengan melibatkan konsumen dari berbagai kalangan, seperti kalangan menengah ke bawah yang suka terhadap produk yang murah namun berkualitas. Juga tercermin dari tingginya antusiasme konsumen mencoba berbagai varian minuman yang ditawarkan, baik melalui gerobak yang tersebar maupun layanan pengiriman. Next. Selanjutnya ada target audiensnya, di mana untuk target audiensnya itu adalah konsumen yang menginginkan minuman segar yang terjangkau, terutama di kalangan remaja, dewasa, hingga orang tua yang berkisar pada usia 15 hingga 35 tahun. Untuk platform media yang digunakan itu, NUA itu memanfaatkan sosial media seperti Instagram sebagai platform untuk mempromosikan produknya. Di mana lewat media sosial itu, NUA itu aktif memberikan foto-foto produk minuman, video proses pembuatannya, serta testimoni para pelanggannya. Next. Kemudian menurut analisis tren menggunakan Google, tren dalam 1 tahun terakhir di Indonesia terdapat data yang menunjukkan bahwa minat terhadap kopi keliling lebih unggul dan meningkat. Jumlah peminat kopi keliling tertinggi terdapat pada bulan Oktober 2024. Next. Di mana berdasarkan data di samping menunjukkan tentang wilayah yang paling banyak penikmat minuman keliling ini, seperti Lampung dan wilayah Jawa Barat menjadi posisi kedua yang paling banyak peminat minuman keliling ini. Selanjutnya, kesimpulan dari NUA ini sendiri berdasarkan hasil analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM NUA ini terdapat di wilayah Bandar Lampung, di mana menunjukkan potensi yang signifikan dengan membuat kampanye sosial media yang menarik dan calon konsumen untuk mencoba produknya yang terjangkau dari segi harga maupun tempat. Dan juga ciri khas feeds di Instagram NUA dengan mempromosikan produknya, testimoni ke konsumen, serta lokasi penjualan dan promosi terbaru. Positioning brand yang unik dan khas dapat memperkuat keberadaan UMKM ini, terutama jika mereka terus memanfaatkan peluang serta meningkatkan kesadaran melalui kampanye yang lebih rendah.
yang lebih terarah. Sekian dari Oke, pertanyaannya, strategi apa yang kalian tawarkan? Izin ini Pak. Silakan. Untuk saran strategi dari kami ini belum terlalu matang Pak. Yang ini baru satu juga yang ditemui. Itu yaitu kolaborasi dengan event lokal dengan membuka booth atau menjadi sponsor untuk acara event lokal yang berhubungan erat atau dekat dengan kopi. Oke, berarti ada kemungkinan pengembangan strategi juga ya. Iya Pak. Oke, bisa dihitung. Pertanyaan saya berikutnya, dari mana kalian mendapatkan data audiens yang sebegitu hard ya bisa dibilang? Apakah dari pengakuannya atau dari mana? Kalau misalkan kolaborasi, misalkan kalian datang ke sana, bisa lihat Instagramnya, di foto misalkan insight-nya. Atau gimana kalian bisa dapetin data audiens, data geografisnya, dan lain sebagainya. Karena tadi yang paling menarik di kelompok ini tuh saya minta untuk maju karena tren di Indonesia Lampung itu bisa nomor satu untuk kopi keliling gitu. Nah, disitulah kemudian konstruksi dari brand ini bisa dilihat di awal gitu. Coba dijawab dari mana datanya? Kalau untuk datanya sendiri itu kami langsung ke key personnya dari Nuwa ini sendiri Pak untuk dapat data tentang audiens dan segala macamnya sendiri. Itu perlu dikonfirmasi kembali sebenarnya. Jadi tidak bisa pada akhirnya serta-merta dari pemiliknya. Itu perlu dikonfirmasi dengan melakukan survei awal. Ini juga tempat-tempat ya, teman-teman yang lain gitu, tim-tim yang lain juga perlu melakukan ini. Jadi dasarnya itu jelas, bukan hanya sekedar apa kata yang punya, kan begitu. Apakah dipahami? Baik Pak. Termasuk sasaran strateginya, itu bisa dikonsultasikan dengan pemilik. Kalau sampai pemilik itu tidak mau untuk diajak kerjasama misalkan, ya sudah, cari yang lain. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi mumpung ini sebelum UTS, pastikan pemilik itu mendukung kinerja kalian nanti ketika pembentukan dari apa namanya, pembentukan dari strategi bisnis iklan yang akan diselesaikan. Jangan sampai nanti di UAS masih ada yang apa namanya ketinggalan. Pak, saya masih belum dapat izin UMKM-nya, saya tidak bisa mengakses data insight-nya dan lain sebagainya. Saya tidak ingin mendengar itu. Potensi ini menjadi satu titik untuk bisa maju lebih jauh. Begitu? Bisa dipahami? Bisa Pak. Baik. Oke. Berikutnya teman-teman, kita break dulu. Saya butuh ke belakang. Kita break sekitar 5 menit gitu. Saya pengen berikutnya penelitian dari Humble Donut-nya Risma, Solideo, dan Yesi Apriana. Jadi silakan mulai untuk share screen gitu. Kita break dulu sekitar 5 menit. Saya perlu ke belakang dahulu. Jadi silakan untuk Humble Donut untuk dipersilakan. Apa sudah terlihat, Pak?
Oke, silakan. Oh, ada tambahan orang. Izin dimulai ya Pak. Ada tambahan orang berarti. Iya Pak, saya yang tambah tidak hadir jadi kurang dapat info Pak. Ya gitu. Baiklah. Bagi saya sih nggak masalah sih. Oke, silakan. Oh baik Pak. Saya izin buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Adawarni selaku dosen dari bisnis iklan. Di sini kami akan menjelaskan terkait Humble Donut. Mungkin bisa di next. Baik, di sini saya izin menjelaskan sedikit tentang Humble Donut. Jadi Humble Donut ini adalah salah satu brand makanan di Bandar Lampung yang didirikan oleh Kak Nina. Nah, kebetulan Kak Nina ini adalah alumni dari teknologi pangan di ITERA. Dan Humble Donut ini didirikan sejak tahun 2020 dengan outlet pertamanya yang dibuka pada tahun 2023. Awalnya Kak Nina ini hanya menerima pesanan melalui pre-order dari kosan dia. Namun karena melihat potensi dari produk ini, produk Humble Donut ini, maka Humble Donut mulai di-branding secara profesional. Next. Baik, nah ini adalah salah satu kampanye yang telah dilakukan oleh Humble Donut sendiri, yaitu promo bundling donat dengan konsisten. Dan menjalankan kampanye promo bundling donat secara konsisten melalui feed Instagram, Humble Donut bisa membangun brand awareness yang menarik minat audiens dan juga mendorong penjualan dengan cara yang engaging dan kreatif. Next. Untuk target audiens remaja dan anak muda umur 13 sampai 24 tahun, keluarga dengan anak kecil, penggemar kuliner dan foodies, pelajar dan mahasiswa. Pesan kampanyenya yang pertama yaitu ajakan untuk menikmati donat dengan lebih seru bersama teman atau keluarga. Yang kedua, beli lebih, hemat lebih. Hal ini untuk menarik perhatian konsumen yang suka mendapatkan nilai lebih dari pembelian mereka. Berikutnya ada media yang digunakan yaitu Instagram dan TikTok. Di dalamnya ada video pendek yang merupakan yang menampilkan building donat dengan berbagai rasa menarik. Yang kedua, ada fitur Instagram Stories untuk promo harian, polling varian rasa favorit. Berikutnya, tujuan kampanye yang pertama meningkatkan penjualan, yaitu mendorong pembelian dalam jumlah yang lebih besar melalui building. Yang kedua itu meningkatkan brand awareness dengan memanfaatkan media sosial yang sedang hits. Sekarang kampanye ini bisa menarik perhatian lebih banyak orang, terutama remaja dan anak muda yang merupakan target utama Humble Donuts. Yang ketiga ada membangun loyalitas pelanggan dengan memberikan nilai lebih dalam pembelian. Pelanggan akan merasa lebih puas dan cenderung kembali untuk membeli di kemudian hari atau di masa depan. Selanjutnya itu analisis tren. Puncak tertinggi jumlah donat dalam 12 bulan terakhir itu terjadi pada 19 November sampai 2 Desember 2023 dengan 100 donat. Sementara titik terendah berada pada 7 sampai 13 April 2024 dengan 50 donat. Selisih antara titik tertinggi dan terendah adalah 50 donat. Kenaikan dan penurun setiap minggunya rata-rata tidak signifikan, yaitu sekitar 1 sampai 5 donat. Dalam setahun terakhir, tren donat di Indonesia mengalami fluktuasi. Kenaikan tertinggi terjadi antara November sampai Desember 2023 dengan puncak 100 donat setelah penurunan ringan hingga akhir Desember. Tren naik kembali pada awal Januari 2024 dan berfluktuasi hingga
mencapai titik terendah di 50 donat pada Maret. Setelah itu ada peningkatan terhadap bertahap hingga Mei, diikuti fluktuasi dari Mei sampai Juni. Tren berlanjut naik turun sampai September, mencerminkan pola yang beragam namun stabil secara keseluruhan. Selanjutnya, data ini menunjukkan tentang wilayah yang paling banyak membeli donat dan wilayah paling banyak yaitu di daerah istimewa Yogyakarta. Data ini menunjukkan topik-topik yang paling banyak diminati masyarakat terkait dalam membeli donat, serta informasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering dicari seputar donat. Baik, saya kembalikan kepada Akbar. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin dari teman-teman atau mungkin dari Bapak Dawamiska sendiri memiliki pertanyaan, saran, ataupun kritik, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas presentasinya. Teman-teman, ada yang mau ngasih masukan dulu setelah tadi tiga tim. Sekarang dari tim ini ada yang mau kasih masukan, ada yang kurang di bagian apa? Silakan, angkat tangan. Atau langsung buka mic-nya saja. Silakan. Bagi yang sudah maju boleh, bagi yang belum maju juga boleh. Ayo. Silakan. Apa yang kurang dari tim ini? Halo? Gak ada yang berani? Saya nggak berani, cuma gitu aja. Gak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya, kita balik ke tren yang tadi, tren donat. Belakangnya lagi. Pertanyaan saya adalah, kenapa hanya donat saja? Bukankah Humble Donat ini berfokus pada bentuk donat yang tidak hanya donat? Kenapa menggunakan istilah trennya donat? Dibuka dulu mic apabila ingin menjawab. Izin menjawab, Pak. Silakan. Kelompok kami mengambil keseluruhan yaitu donat karena cakupannya lebih luas, Pak. Maksudnya kalau dispesifikin lagi, karena di Humble Donat itu sendiri berfokus di penjualan donatnya itu sendiri, Pak. Oke, karena fokus di penjualan donat, tapi tren yang kamu gunakan di slide berikutnya, wilayah yang paling banyak beli donat itu adalah DIY, bukan Lampung. Ada argumentasi yang bisa menjelaskan hal ini? Silakan. Siapapun dari tim ini. Mohon maaf Pak, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Data ini menunjukkan wilayah paling banyak membeli donat, wilayah paling banyak yaitu DIY. Apabila kita lihat di nomor 2, 3, 4, 5 pun juga dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Tidak berkorelasi dengan Lampung. Ini kan tempatnya di Lampung kan? Benar Pak. Nah,
Bisa ada yang mau menjelaskan kenapa tidak ada korelasi dengan Lampung atau ada argumentasi lain? Izin menjawab, Pak. Kami mengambil data kemarin itu dari seluruh Indonesia, yang dimana dari tren tersebut itu sebenarnya dapat dilihat bahwasannya sangat berdampak bagi Kota Lampung itu sendiri, Pak. Sebenarnya dari tren donat itu sendiri jika dibandingkan dari wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Oke, kita lihat target marketnya. Bisa saya diberi bagian target marketnya? Oke, target audiensnya. Penggemar remaja dan anak muda, keluarga dengan anak kecil, penggemar kuliner dan foodies, pelajar dan mahasiswa. Sebenarnya, tren itu bisa dilihat juga dari siapa target marketnya. Begitu. Melihat itu didasarkan pada data yang ada pada Instagramnya. Karena di ini ada media yang sudah digunakan kan, ada TikTok kan, ada video pendek kan, ada banding stories. Itu bisa untuk memperkuat data trennya. Oke, pesan kampanye juga bisa dieksplorasi lebih jauh. Pertanyaan berikutnya adalah strategi bisnis iklan seperti apa yang bisa kalian tawarkan terhadap donat ini? Izin menjawab, Pak. Silakan. Sebelumnya mohon ditunjukkan slide terkait tujuan perancangan, tujuan kampanye ini. Nah, di sini kan kami sudah menetapkan beberapa tujuan kampanye, yaitu yang meningkatkan penjualan, terus brand awareness dan loyalitas pelanggan. Nah, kemungkinan kami bakalan berdiskusi kembali ke ownernya, kira-kira dia mau ngebuat promo apa, karena seperti yang kami tahu, dia ini sering bikin promo-promo bundling secara konsisten. Nah, nanti apabila dia sudah menargetkan nih promo-promonya, nanti kami akan bantu juga untuk menetapkan promo-promo yang akan dibuat. Nah, di sini kami akan memfokuskan kepada media sosial, yang dimana itu bakalan membantu sekali terkait penjualan, brand awareness dan loyalitas pelanggan ini. Loyalitas pelanggan ini kemungkinan tidak bisa di sosial media, namun bisa didapatkan saat promo. Nah, jadi di sini kampanye kita bakalan memperkuat promo yang akan dibuat oleh ownernya nanti, entah itu dalam bentuk video atau mungkin Instagram atau mungkin konten-konten interaktif lainnya, itu mungkin bisa kami lakukan, Pak. Semua basisnya mungkin ya. Sebenarnya ini masih mungkin karena kami mau berdiskusi lagi ke ownernya terkait promonya, Pak. Oke, artinya ada hal yang harus dilakukan untuk mengkonfirmasi itu. Jadi silakan untuk berdiskusi lebih lanjut seperti yang sudah saya berikan arahan pada tadi di soal UTS dan juga kisi-kisinya. Itu teman-teman bisa mulai mengkonstruksi lebih jauh. Akan lebih baik juga apabila sudah menyepakati dan sudah membuat konsep. Minimal rough sketch-nya udah kelihatan. Atau kalau mau interaktif, berarti pola interaktifnya sudah dijabarkan pada laporan nanti. Oke. Baik, ada feedback dulu dari kelompok ini. Mungkin terima kasih banyak Pak atas saran-sarannya dan insya Allah kami akan secepatnya melaksanakan saran Bapak tadi.